selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, si Victor Raja Servis. Sekarang saya lokasinya di dekat Pantai Kute. Ini masih suasana COVID-19. Hari ini saya ingin memberitahu tutorial caranya memasukkan kemikal ke dalam kolam renang. Ini masalahnya kemarin di tutorial saya sebelumnya airnya berwarna kuning. Nah, bagaimana cara mengatasi air yang berwarna kuning? Saya punya rahasianya. Ikuti terus ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mari kita lihat channel saya. Nah, sebelum kita treatment atau kita vakum kolam, kita harus berpause dulu atau kita buang. Ini pasti ada kotoran yang cukup banyak dalam filter ini, sehingga membuat air di kolam renang itu tidak bersih. Agar bisa bening kembali kolam renang, maka pastikan sebelum kita melakukan vakum, kita harus membuang dulu kotoran yang ada di filter ini. Pasti ada yang bertanya, kenapa ya harus buang kotoran di filter? Kan bisa vakum saja, langsung vakum aja ya. Ya, memang bisa, tapi kadang-kadang kalau terlalu banyak kotoran yang tertampung di dalam filter ini, itu akan membuat air itu kembali, kotoran itu kembali lagi ke kolam renang. Karena kalau sudah terlalu banyak, biasanya dia tidak bisa nampung lagi kotoran. Filter ini tidak bisa mampu menampung lagi. Maka harus membersihkan dulu filternya. Filter ini dibersihkan sampai bersih, baru kita bisa vakum kotor. Coba kita buang ya. Kita ambil pause, kita arahkan valve ke pause. Kita buka valve pembuangan dan kita on ya. Perhatikan di kaca, itu di kaca. Kita akan lihat di kaca. Nah, sudah mulai kekuningan ya. Nah, lihat. Banyak kotor ya. Lihat, itu sudah sangat kuning ya. Lihat, sudah semakin kuning juga. Jadi harus dibuang dulu kotoran yang ada di dalam filter ini. Ya. Jadi pasti ada bertanya, kira-kira berapa lama ya? Memang untuk bisa memastikan berapa lama kita belum tahu pasti. Tapi kira-kira aja. Kalau kita mau melakukan kira-kira aja. Ya, caranya gampang. Tinggal lihat saja di kaca. Kalau kacanya sudah bersih, berarti filter ini kemungkinan sudah dibersihkan. Sudah bersih maksudnya. Jadi kita tunggu mungkin sekitar 2 menit ya, sampai dia benar-benar bersih ya. Baru kita bisa membersihkan kolam renang. Jadi ini caranya, saya kasih tahu rahasianya. Sebelum kita vakum, kita harus bersihkan dulu kotoran yang ada di filter ini sampai filter benar-benar bersih, baru kita vakum. Tujuannya ketika sirkulasi air yang ada di filter ini
dia kembali ke kolam renang dalam posisi yang bersih. Kalau misalnya filter ini penuh dengan kotoran, ini udah banyak kotoran, maka pada saat dia kembali ke kolam renang itu akan berwarna kuning. Jadi bersihkan dulu seperti ini, dibersihkan benar-benar kacanya bersih. Ini masih ya, masih ada kekuningan sedikit ya. Ini tabung filternya ini dia isi pasirnya 5 sak ya, 5 sak. Jadi besar karena kolam renangnya itu 48.000 liter air, banyak. Jadi pada saat air sirkulasi ke filter, pasti kotoran sangat banyak. Lihat ya, ini sudah mulai agak seni. Nah, sekarang kita matikan dulu. Kita matikan. Nah, kita spool ya. Kita ada pakai rinset. Nah, sekarang kita spool airnya, spool filternya maksudnya. Saya perhatikan ya, masih kuning ya, jelas ya, masih kuning, masih sangat kuning. Nah, mungkin sekitar 1 menit ya, kita biarin. Jadi dia benar-benar bersih. Jadi kira-kira sekitar 5-10 menit ya untuk bisa buat filter ini bisa bersih. Jadi ini gampang, jangan lihat waktu, lihat aja kacanya ya. Ini kacanya, kalau dia benar-benar udah bening, berarti pasirnya ya lumayan ya, bukan bersih total ya 100%, tapi lumayan airnya itu ya kelihatan keluar, itu bersih. Sekarang kita matikan ya, kita balik lagi ke filter ya, kita tutup ya. Sekarang kita treatment selanjutnya ya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana membersihkan filter yang banyak kotorannya. Dan ini juga kolam saya sudah vakum bersih, tapi masih ada sedikit kekuningan. Nah, saya punya tipsnya, yaitu masukkan sedikit HCl ya, sekedar pemberitahuan. Ini kolamnya ini kapasitas airnya 48.000 liter. Wow, banyak sekali ya. Pasti ada yang sudah tahu bahwa kalau kolam ini besar dengan kapasitas air seperti tadi, maka masukin kemikal juga tidak sedikit, harus masukin ya ideal dengan air ini. Nah, maka cara mengatasi kolam yang hijau, saya harus tuangkan HCl kira-kira 5 liter ya, 5 liter. Ini saya harus tuangkan dulu HCl kira-kira 5 liter. Ya, cukup ya, cukup.
sekitar 5 liter ya. Dan jangan lupa pada saat masukin obat harus posisi valve-nya disirkulasi biar obat bisa tercampur dengan rapi. Ini adalah tabung balancingnya. Kolam ini sistemnya pakai balancing tank. Ini dia punya tabung balancing besar, mungkin menampung air sekitar 10.000 liter. Setelah kita sudah masukin obat HCl, bagi pengingat lagi, jangan lupa posisi valve-nya, ini mesinnya di sirkulasi biar obat bisa tercampur dengan rapi. Jadi luar biasa. Perhatikan, ini dalam waktu 1 jam aja kuningnya langsung hilang ya. Maka bisa lihat sendiri, lihat airnya bening kan, airnya bening sekali ya. Ya, jadi itu adalah tipsnya. Kalau kolamnya kuning, jangan panik. Perhatikan pH-nya dan klorinnya. Kalau misalnya klorinnya lebih tinggi, itu berarti kolamnya akan berwarna kuning. Apa yang harus dilakukan? Tadi saya kasih rahasianya. Masukin HCl. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira kalau saya punya kolam kecil, masukin berapa ya? Kalau kolamnya 3x4, masukin hanya 2 liter. Ini karena 48.000 liter, saya masukin kira-kira 5 di atas 10 liter. Lihat kan, kolamnya bening kan? Kolamnya bening. Hanya dalam waktu 1 jam, luar biasa. Kolamnya langsung bening lagi. Warna kuningnya sudah hilang langsung. Keren kan? Luar biasa, keren. Halo, jadi begitu dulu ya tutorial saya. Sebagai pengingat, jangan lupa like dan subscribe. Nanti bisa menikmati video-video saya yang lebih menarik lagi ketika saya tampilkan nanti. Ya, ikuti terus tutorial dari Victor Jago Service. Terima kasih, dadah.